Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alisa Nabila, Ambar Kusumaning Tias, Amira Humaira, dan Nova Linda Lestari. Kami akan menjelaskan materi mengenai merger akuisisi, first mover, dan outsourcing. Yang pertama ada merger atau akuisisi. Merger atau amalgamation merupakan proses penggabungan perusahaan atau lebih yang dimana perusahaan pengambil alih akan tetap berdiri, sedangkan perusahaan yang diambil alih akan lenyap. Sebagai contoh, pada tahun 2008 Lipo Bank merger dengan Bank Cimniaga. Dalam proses merger, Lipo Bank tidak beroperasi lagi dan melebur menjadi satu menggunakan nama Bank Cimniaga. Akuisisi atau acquisition menurut terminologi bisnis dapat diartikan sebagai mengambil alihan kepemilikan atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Contohnya adalah PT Danone dengan Aqua Golden Mississippi. Jadi pada tahun 98, pemilik Aqua Golden Mississippi menjual sahamnya ke PT Danone. Akuisisi tersebut dianggap tepat setelah banyaknya cara untuk mempertahankan Aqua dari ancaman pesaing baru. Langkah ini berdampak dengan peningkatan kualitas Aqua dan penempatannya sebagai perusahaan air mineral dalam kemasan yang terbesar di Indonesia. Pada tahun 2000, Aqua meluncurkan produk dengan nama Danone Aqua. Selanjutnya, jenis-jenis merger dan akuisisi. 1. Ada merger horizontal, kedua merger vertikal, yang ketiga merger konglomerat, dan yang keempat merger ekstensi produk. Klasifikasi untuk merger dan akuisisi. Yang pertama, berdasarkan pola ada mothership merger dan platform merger. Yang kedua, berdasarkan metode pembiayaan. Yang ketiga, berdasarkan objek pajak. Yang keempat, berdasarkan objek yang diakuisisi, yaitu ada akuisisi saham dan akuisisi aset. Yang kelima, berdasarkan perlakuan akuntansi. Kemudian, yang kedua ada first mover advantage. First mover ini dipopulerkan di tahun 1988 oleh David Montgomery dan Marvin Lieberman, dan mereka berpendapat jika perusahaan akan memperoleh competitive advantage ketika menjadi yang pertama masuk di dalam persaingan pasar. Keuntungan dari first mover yaitu perusahaan mampu membangun reputasi sebagai pemimpin, yang kedua mampu memperluas pasar, ketiga maju dalam bidang teknologi, yang keempat konsumen dengan loyalitas yang tinggi, yang kelima image sebagai perusahaan yang inovatif, dan yang keenam kesempatan untuk menetapkan standar. Serta kerugian dari first mover ini yaitu ketidakpastian pasar karena tidak adanya pengalaman dari perusahaan sebelumnya, yang kedua menghabiskan waktu hanya untuk berinovasi, yang ketiga memiliki biaya yang besar untuk research dan juga development, serta yang keempat resiko persaingan mengikuti inovasinya. Berikut ini beberapa contoh dari first mover, yaitu Aqua, Coca-Cola, Telkomsel, serta Gojek. Selanjutnya, yang ketiga ada outsourcing. Outsourcing adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan ketika mereka menyerahkan beberapa aktivitas mereka kepada pihak luar atau outside provider. Pengalihan ini beserta hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak biasanya terekam dalam sebuah kontrak kerjasama. Outsourcing telah ada sejak zaman Yunani dan Romawi. Saat itu, baik bangsa Yunani maupun Romawi menyewa prajurit asing untuk bertempur dalam peperangan mereka. Tidak hanya itu, kedua negara tersebut juga menyewa ahli bangunan asing untuk membangun kota serta istana bagi kerajaan mereka, seiring dengan perkembangan prinsip sosial. Keuntungan dan kerugian outsourcing. Keuntungannya, yang pertama, perusahaan lebih fokus pada bisnis utama. Yang kedua, tidak perlu menyediakan fasilitas, tunjangan, dan lain-lain. Yang ketiga, kompetensi perusahaan alih daya biasanya lebih bagus di bidangnya.
Yang keempat, mengurangi risiko terhadap ketidakpastian bisnis di masa mendatang. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan perbaikan pada pekerja non-core. Kerugiannya, yang pertama, membutuhkan sistem keamanan yang ketat. Yang kedua, ketergantungan terhadap sistem outsourcing. Yang ketiga, rahasia perusahaan rentan bocor. Yang keempat, kurang efektif jika hanya merekrut outsourcing dalam jangka pendek karena perlu masa transisi untuk penyesuaian kembali dan peralihan tugas. Contoh dari outsourcing, yang pertama penjaga kebersihan, yang kedua penjaga keamanan, yang ketiga penyedia makanan, yang keempat petugas call center, yang kelima pekerja di pabrik, yang keenam kurir atau supir, dan yang ketujuh petugas manajemen fasilitas. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.